Heyot Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Sang shogun baru Wano Kuni, Kozuki Momonosuke, mulai berbenah menata ulang kembali Pulau Wano Kuni dari awal. Time skip selama 1 minggu pun sudah terjadi. Namun, permasalahan besar kembali terjadi. Pemerintahan dunia kembali menggunakan cara kotor mereka. Mereka menyerang Pulau Wano Kuni ini setelah perang ini usai. Tidak tanggung-tanggung, seorang admiral diikuti dengan proyek Buster Call menjadi pilihan untuk menyerang Wano Kuni. Apa yang akan terjadi dan bagaimanakah cara aliansi menahan pasukan dari pemerintahan dunia ini? Minggu ini kita lagi dari isi One Piece chapter 1052 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya kabar duka bahwa Izo dan juga Asura Doji telah gugur dari medan pertempuran kemarin. Begitu juga dengan invasi dari World Government untuk menghancurkan Pulau Wano Kuni dengan Buster Call miliknya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1052 kita kali ini diberi judul Fajar Baru. Judul kali ini mengarahkan kita kembali ke bagaimana situasi kondisi yang terjadi setelah Kaido dan Big Mom berhasil untuk dikalahkan. Kemajuan di tanah Wano Kuni sudah mulai terlihat. Sosok shogun baru pun menjadi penanda datangnya harapan baru dari Pulau Wano Kuni ini di masa depan. Ini berkat terciptanya Fajar Baru dari Dewa Nika yang mengubah Wano Kuni bahkan nanti dunia untuk kedepannya. Chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Jerma 66 dan kali ini ada pada volume 14. Sampul kali ini berisi judul ilmuwan yang gagal melarikan diri. Tidak terduga, ternyata Sisar Joget masih berada di Pulau Whole Cake. Ternyata dia di sana tertinggal pada saat Luffy beserta dengan kawan-kawannya sudah berhasil untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Terlihat di cover ini dia sedang melihat anak-anak Big Mom yang mencoba untuk melarikan diri juga. Akankah yang akan dia lakukan ikut untuk berusaha kabur dan bergabung dengan pasukan dari Jerma 66 ini nantinya? Yup, tidak lama lagi kita akan melihat reuni dari Mads bertemu dan pasti mereka akan membicarakan sesuatu yang unik. Halaman pertama memperlihatkan bagaimana kondisi yang terjadi di kastil Pangea setelah dunia mengetahui bahwa 2 orang Yonko sudah berhasil untuk dikalahkan generasi terburuk. Salah satu Gorosei mengatakan sesuatu. Jadi, Nika akhirnya muncul lagi di dunia ini. Memikirkan 2 kaisar akan jatuh pada saat yang sama, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tutupi sekarang. Berita tentang kejadian ini akan mengelilingi dunia dalam waktu singkat. Di saat terburuk, apa yang harus kita lakukan? Sementara itu di laut dekat Wano Kuni, ada kapal pemerintahan dunia yang dimana di dalamnya ada anggota CP0 dengan tangan panjang melaporkan situasi terkini setelah perang Wano Kuni ini usai. Gorosei bertanya kepada CP0, benarkah Zou telah menghilang? Agen CP0 ini menjawab, "Yup, itu memudar menjadi kabut." Gorosei menjawabnya, "Jadi perbatasan telah ditutup. Negeri Wano masih menjadi benteng besi." Nah, kemudian panel pun beralih lagi ke dalam kastil Pangea. Di sana terdapat 5 Gorosei yang menjawab kabar dari anggota CP0 ini. Mereka pasti telah mengubah rencana mereka berdasarkan situasi saat ini. Sepertinya ada yang punya insting tajam dari mereka. Saat ini upaya untuk mengambil alih negeri tersebut dengan tentara tidak mungkin. Jadi, aku berharap setidaknya kau membawa kembali Nico Robin ke sini. Namun di saat perbincangan dari mereka, tiba-tiba denden musil lain dari CP0 ini berdering. Mereka pun sontak kaget dan panik. Siapa yang menelpon mereka pada saat itu? Agen CP0 ini berkata, "Siapa kau? Sebutkan dirimu." Denden musi misterius menjawabnya, "Tetap di tempatmu. Aku akan dalam perjalanan." Sekarang kita akan menuju ke kastil Onigashima yang dimana di sana ada percakapan antara X-Drake dan juga Basil Hawkins. Drake bertanya tentang ramalan yang sebelumnya Hawkins ini utarakan kepadanya. Dia mengira ramalan itu berhasil untuk membebaskan dirinya dari kesakitan yang dia alami sekarang. Drake berkata, "Kau terlihat mengerikan. Kupikir kartumu memberitahumu itu akan baik-baik saja." Hawkins kembali menjawabnya, "Ketika aku menghadapi monster itu, aku melihat kematian dan keputusasaan. Kemudian akhirnya aku putuskan
untuk menjadi bawahannya. Bahkan jika kali ini aku melihat bahwa kemenangan ada di pihak mereka, kau pikir ada kesempatan bagiku untuk mengibaskan ekorku pada Kid setelah semua itu terjadi? Drake pun langsung mengingat bagaimana Hawkins sebelumnya mencoba untuk meramal sesuatu di depannya. Hawkins mencoba meramal bahwa ada kemungkinan untuk orang itu hidup 1%. Namun ternyata ramalan itu memanglah dirinya sendiri yang mempunyai kemungkinan untuk bertahan hidup. Dan yaps, Hawkins masih terlihat hidup sampai detik ini. Kali ini kita beralih dan menuju ke Pulau Wano Kuni, tepatnya di ibu kota bunga. Ada time skip selama 7 hari setelah pertarungan usai. Di sana terlihat bagaimana situasi yang terjadi setelah shogun baru dari Wano Kuni, yaitu Momonosuke, menjadi pemimpin di pulau tersebut. Terlihat adanya beberapa anak kecil yang sedang belajar di sekolah dan di sana gurunya menerangkan sejarah pahlawan mereka dari awal. Mereka memulai pelajaran mereka dengan salah satu orang hebat yang dimiliki oleh Wano Kuni, yaitu Kozuki Oden. Kemudian ada salah satu warga berkata, "Sungguh mengejutkan, Lady Komurasaki, kecantikan nomor 1 di negara kita, sebenarnya adalah putri dari Oden. Kawamatsu Shikapa adalah orang yang menyelamatkannya dari kastil yang terbakar itu. Sungguh kisah kesetiaan yang luar biasa." Kemudian ada juga samurai yang melanjutkan di bawah kedok Yakuza yang dikenal sebagai Kyoshiro. Itu tidak lain adalah salah satu dari 9 Akazaya, yaitu Tuan Denjiro. Kemudian lagi-lagi ada percakapan warga di sebuah ladang. Salah satu warga berkata, "Apakah kalian pernah mendengar tentang orang yang menjatuhkan Kaido?" Yap, pendekar dengan nama Joy Boy. Meskipun aku mendengar bahwa dia tidak lagi di negara ini tentunya. Yap, aku berharap bisa bertemu dengannya, seorang pahlawan yang bisa menyaingi Dewa Pedang. Lanjut, kemudian kita beralih lagi dan menuju ke Ringo, tepatnya di pemakaman. Di sana terdapat beberapa anggota Akazaya dan juga Marco sedang membicarakan sesuatu mengenai para samurai yang telah gugur di medan pertempuran. Kinemon berkata bahwa di bukit ini mereka akan melihat semua ibu kota seperti Dewa Pedang Ryuma. Disinilah juga kami akan mengabadikan Tuan Oden. Kita juga akan melakukan hal yang sama untuk para daimyo yang telah berjuang untuk bangsa ini, seperti Tuan Yasui. Kami juga akan menghormati Asura dan juga Izo di sini yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi Pulau Wano Kuni ini. Perjuangan para samurai setelah sekian lama benar-benar tidak sia-sia. Mereka mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari Kozuki Oden beserta dengan para daimyo terdahulu, yang memang memimpikan Pulau Wano Kuni ini ke depannya terbebas dari belenggu dan kemudian akan membuka perbatasannya untuk dunia luar. Terima kasih kepada para samurai yang sudah berjuang keras dan mewujudkan keinginan yang selama ini sudah terpendam. Jasa-jasa kalian pasti tidak akan pernah terlupakan dan menjadi sejarah dunia yang akan selalu dikenang untuk selama-lamanya. Lanjut, kemudian kata-kata dari Kinemon pun dijawab oleh Kawamatsu. Tidakkah menurutmu kita juga akan berakhir di sana suatu hari nanti? Kinemon pun bertanya kepada Marco di sana. "Apa kau baik-baik saja, Tuan Marco?" Marco menjawabnya, "Tentu saja, tidak ada yang lebih baik daripada bersirahat di tanah air seseorang." Beberapa Akazaya pun di sana juga mengetahui bagaimana hancurnya hati dari Marco setelah tahu bahwa ada temannya lagi yang meninggalkan dirinya. Samurai berkata, "Hei Marco, hal yang sama berlaku untuk kita. Kita telah selamat dari ini. Aku dapat melakukan apapun yang terjadi pada tanda petik pahlawan. Mari kita doakan saja mereka." Kita lanjut, lagi-lagi sekarang kita ke ibu kota bunga, tepatnya sekarang bagaimana kondisi yang terjadi di dalam kastil setelah pulihnya beberapa kru anggota bajak laut topi jerami setelah peperangan. Di sana ada juga Momonosuke dan juga Hiyori. Di sana ada ucapan selamat kembali dari Hiyori kepada Momonosuke dengan cara menendang wajah dari Momonosuke. Ini persis seperti apa yang waktu kecil mereka lakukan. Di sana pun Momonosuke bertemu dengan Luffy dan juga Zoro yang sudah terlihat pulih dari luka mereka. Luffy berkata, "Daging!" Zoro juga berteriak, "Sake!" Yamato berkata, "Luffy, apa kau sudah bangun?" Momonosuke pun memerintahkan bahwa Luffy dan juga Zoro jangan terlalu banyak makan sekarang. Dia pun memutuskan untuk mengadakan pesta nasional setelah Luffy dan Zoro ini bangun. Luffy dan juga Zoro kebingungan melihat tubuh dari Momonosuke yang terlihat sudah menjadi seorang dewasa. Momonosuke berteriak, "Woi woi, ini aku Momonosuke." Zoro mengatakan sesuatu. "Apakah itu diwarisi dari Oden? Biarkan aku mencoba untuk mengalahkannya." Nah, setelah ini panel pun dimulai dengan menampilkan
beberapa adegan yang sangat lucu dan juga menarik. Momo terlihat mengadukan hal ini ke Nami karena Luffy dan juga Zoro telah mengganggunya. Momo berkata, "Bantu aku, Nami." Momonosuke pun langsung nemplok di boba dari Nami. Tentu saja, dia pun langsung mendapatkan pukulan terkuat di semesta One Piece dari Nami-chan. Momo berkata, "Aku masih 8 tahun." Melihat momen itu, tentu saja bapak-bapak mesum kita pun ngakak dibuatnya. Sanji dan juga Brook, mereka berkata, "Selamat datang di dunia Momo dewasa. Hak istimewamu sekarang hilang." Ada juga momen lucu yang dimana Yamato melihat seakan Momonosuke harus wajib mempunyai rambut seperti Oden. Dia meletakkan sebuah piring di atas kepala dari Momonosuke. Yamato berkata, "Kau memiliki tubuh yang kuat dan kau harus berterima kasih kepada orang tuamu. Ku yakin kau akan menjadi samurai terbaik di negeri ini." Nami pun mencoba terlihat mengajak Yamato untuk mandi. Dia mengajak mereka semua untuk berdoa bersama. Luffy kebingungan mengapa berdoa, dan Jinbe menjelaskan hal itu bahwa di Wano mereka tampaknya memiliki tradisi memegang sesuatu saat mereka berdoa agar para dewa mengabulkan keinginan mereka. Yamato berkata kepada Luffy dia belum makan dan juga mandi selama beberapa hari terakhir. Luffy pun terlihat senang bahwa Yamato ini baik-baik saja sekarang. Disinilah tampaknya Jinbe mempunyai respon yang berbeda setelah Luffy terlihat sangat akrab dengan Yamato. Sebelumnya kita tentu tahu bahwa setelah Yamato ini menawarkan dirinya bergabung dengan kru, Jinbe adalah orang terdepan yang sangat was-was dan meragukan keberadaan dari Yamato yang akan bergabung dengan bajak laut kru tepi jerami. Di sisi lain, Zoro terlihat bermesra-mesraan dengan Hiyori yang dimana Hiyori sangat perhatian sekali dengan Zoro karena terlihat terluka. Sudah jelas rival utama sang Marimo yakni bapak mesum kita terbakar api neraka. Zoro pun menyindir Sanji. Dia mengingat perkataan Sanji kemarin yang mengatakan bahwa jika dia tidak sadar lagi, dia harus wajib untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, sudah jelas Sanji ngamuk dan seperti yang kita duga, mereka pun menjadi Tom and Jerry kembali. Nah, di sana Yamato pun menjawab perkataan Nami yang ingin mengajaknya mandi tadi. "Nami, tidak ada pemandian campuran di kastil ini. Jadi aku akan..." Yamato masih belum menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang wanita. Tiba-tiba, Kiku pun punya solusinya. Dia berkata, "Tidak apa-apa jika aku akan membaginya dengan kalian." Halaman berikutnya pun mengejutkan. Ternyata Yamato sudah nyemplung ke pemandian cowok. Terlihat juga dengan sangat amat jelas ekspresi dari kedua bapak-bapak mesum yang ada pada bagian belakang tersebut. Sementara itu, di pemandian cewek tidak kalah mengejutkan. Di situ ada wanita berbatang yang ikut nimbrung di sana. Nah, sekarang kita akan beralih dan menuju ke pelabuhan Tokage, tepatnya di wilayah Udon. Di sana ada Franky, Usopp, Beppo dan juga Killer diikuti dengan kapal bajak laut mereka yang berada di pelabuhan tersebut. Franky berkata, "Sepertinya kita sudah kembali normal." Franky Shogun pun sudah beres. Usopp menjawabnya, "Tidak masalah untuk berlayar sekarang." Di sana pun Beppo terlihat sangat ngefans dengan Franky Shogun yang berkata benda itu benar-benar keren. Di sisi lain juga ada percakapan antara Kid, Law dan juga Killer setelah perang Wano Kuni ini usai dan apa pergerakan mereka selanjutnya. Kid berkata, "Jangan bergaul terlalu baik kalian." Killer menanggapinya, "Tidak perlu dari mana intel akan datang. Penulis berita ini pasti akan mendapatkannya di tangan mereka. Kami sekarang menggantikan Yonko sebagai target yang sangat besar." Lalu kemudian berkata, "Perbatasan yang benar-benar tertutup mungkin menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi kita. Namun juga tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar." Beppo menjawabnya, "Mungkin bounty kapten dan yang lainnya telah meningkat menjadi jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya." Nah, saat mereka berbincang, tiba-tiba muncul Apo dan juga salah satu number yang bernama Inbi. Apo mengatakan sesuatu. "Kalian benar, aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan sumber informasi. Bounty yang sangat kau pedulikan ada di dalamnya. Apakah kalian ingin melihatnya?" Semuanya tertulis di sini. Bounty dari kalian dan orang-orang yang akan disebut Kaisar Lautan yang baru. Apo pun terlihat menjatuhkan surat kabar tersebut di depan dari Eutas Kapten Kid. Bisa jadi di chapter depan, tepatnya di chapter 1053. Kita akan melihat nilai buruan terbaru dari masing-masing karakter yang sudah bertarung di Onigashima. Kita pun sampai di halaman terakhir yang dimana memperlihatkan seseorang yang mencoba untuk menuju ke Pulau Wano Kuni. Orang ini tentu dari pemerintahan dunia, tepatnya seorang admiral bernama Rokyugyu. Kita pun bisa melihat percakapan antara dia dengan Fleet Admiral Sakazuki. Akainu berkata, "Aku bertanya, di mana kau sekarang?" Rokyugyu menjawabnya, "Seperti yang aku katakan, Sakazuki-san, aku di langit." Akainu kembali menjawabnya, "Aku bertanya, di mana kau?" Rokyugyu kembali menjawabnya, "Aku bisa melihatnya sekarang, negeri Wano Kuni."
Akainu meresponnya, "Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Kau mendengarku, Rokyugyo?" Jawaban terakhir dari Rokyugyo, "Yep, aku tahu. Percayalah padaku." Admiral Rokyugyo menuju Pulau Wano Kuni. Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai bagaimana kondisi yang terjadi di Wano Kuni selepas dua Yonko yaitu Kaido dan juga Big Mom dinyatakan kalah dari pertempuran Onigashima. Yang paling menarik menurut Tamagon di sini adalah bagaimana pergerakan dari pemerintahan dunia, khususnya kedatangan dari sang Yonko Green Bull. Dia punya inisiatif sendiri untuk datang ke Wano Kuni, tidak diperintah oleh Sakazuki. Apa sebenarnya yang dia pikirkan saat ini? Konsep yang sama selalu Oda Sensei mainkan dalam memperkenalkan admiral baru dan menyorot karakternya pada arc tertentu yang dimana itu akan menjadi poin konsep dari admiral itu. Semisal contoh pengenalan Admiral Aokiji yang ada pada episode 227 yang dimana pada saat itu Aokiji ingin menangkap Nico Robin di sebuah pulau. Aokiji di sini menunjukkan kekuatannya yang dimana para bajak laut kru topi jerami tidak bisa mengimbanginya walau Aokiji di sana sendirian. Lanjut ke pengenalan admiral yang kedua yakni Kizaru. Kizaru diperkenalkan pada episode 398 di mana pada saat itu dia diutus pemerintahan dunia dengan tujuan menangkap kru bajak laut topi jerami karena sudah memukul naga langit. Lagi-lagi, kru bajak laut topi jerami tidak bisa menandingi kekuatan gila dari sang admiral. Namun beruntungnya lagi, kru bajak laut topi jerami ini bebas dari admiral. Poinnya adalah sudah 2 kali kru bajak laut topi jerami tidak bisa mengimbangi kekuatan admiral. Namun mereka berhasil lolos dari Admiral Aokiji dan juga Kizaru. Pengenalan admiral selanjutnya adalah Fujitora. Admiral ini diperkenalkan pada chapter 701 tepat pada saat arc Dressrosa berlangsung. Lagi-lagi admiral show off kekuatan mereka seperti pengenalan admiral sebelumnya. Namun kali ini kru bajak laut topi jerami tidak bentrok dengan Fujitora saat perkenalan mereka. Beda dengan Aokiji dan juga Kizaru yang langsung bentrok diikuti dengan para kru bajak laut topi jerami tidak bisa mengimbangi kekuatan admiral ini. Nah, lantas bagaimana dengan pengenalan Admiral Rokyugyo? Spekulasi liar Tamagon menyebut bahwa Rokyugyo akan sama halnya dengan Fujitora. Mereka tidak akan bentrok langsung dulu dengan admiral ini. Akan ada sesuatu hal yang terjadi. Entah itu dia nanti akan dicegat oleh seseorang sebelum dia menginjaki tanah Wano. Dan yap, sesuai dengan prediksi Tamagon kemarin yang menyebut bahwa Rokyugyo akan bentrok dengan tentara revolusioner, khususnya Monkey D. Dragon. Rokyugyo masih punya histori dengan revolusioner, khususnya kabar dari Sabo yang masih belum jelas. Sang ketua Dragon tidak mungkin berdiam saja mendengar kabar anak buahnya tidak baik-baik saja, bukan? Nah, jika kalian terlewat dengan teori Tamagon yang satu ini, silahkan mampir ke deskripsi ya. Kemungkinan kedua, Rokyugyo ingin bernostalgia dengan Wano Kuni. Dia pulang kampung ke halamannya untuk terakhir kalinya. Green Bull disinyalir punya ikatan dengan Wano Kuni. Tamagon juga pernah membahas hal ini sebelumnya ya. Tamagon menduga Rokyugyo adalah seorang samurai dari Wano Kuni persis seperti apa yang menjadi inspirasi karakter Green Bull ini di dalam dunia nyata. Tamagon menemukan satu aktor yang bisa dibilang dia menjadi inspirasi dari Admiral Green Bull. Aktor ini bernama Toshiro Mifune yang dikenal dengan perannya sebagai Yojimbo. Nah, dalam filmnya ini dia berperan sebagai samurai tak bernama di pusat perang antara dua klan yang ingin membayar jasanya. Coba saja kalian mendalami lebih dalam aktor yang satu ini, kita pun akan menyadari bahwa aktor Toshiro Mifune ini pernah bermain di dalam film dengan aktor yang sama yang menjadi inspirasi dalam menciptakan karakter Fujitora. Yep, inilah film Zatoichi melawan Yojimbo. Dalam film ini, Yojimbo samurai yang diperankan oleh Toshiro Mifune dan samurai buta Zatoichi yang diperankan oleh Shintaro Katsu. Mereka bentrok dan akhirnya mereka bersekutu menyadari bahwa mereka berdua berbagi cita-cita. Dan tentunya mereka ada di kubu yang sama. Tentunya kita mengetahui bukan bahwa Fujitora dan juga Green Bull ini adalah admiral baru yang sama-sama masuk ke dalam merit. Terakhir, ini merupakan salah satu fakta yang sangat menarik yang Tamagon yakini mungkin menarik bagi kalian. Yojimbo atau inspirasi dalam dunia nyata dari Green Bull. Dia dalam filmnya disebut tanda petik samurai tanpa nama. Yep, seperti layaknya Orochimaru yang mengatakan dirinya tidak butuh nama seperti yang ia katakan pada Yamato waktu kecil di dalam gua. Jadi, apakah memang Orochimaru memang ada kaitannya dengan Admiral Green Bull? Yep,
Sekian review Tamagon untuk chapter 1052 ini ya. Dan ingat, minggu depan akan rilis seperti biasa alias tidak akan libur. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.